Hai, kembali lagi bersama Koki sebagai instruktur kamu. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pastry. Ayo, kita lakukan. Sebelum membuatnya, mari kita persiapkan alat dan bahan. Untuk bahan-bahannya, siapkan 2 butir telur, 50 gram margarin untuk adonan, 250 gram margarin untuk lemak pelapis, 15 gram gula, 7,5 gram garam, 250 cc air es, dan terakhir 500 gram tepung terigu. Untuk alat-alatnya, siapkan lemari pendingin, oven, rolling pin, kuas, alat pemotong adonan, timbangan, plastik, kain lap, silikon mat. Gelas ukur, mixer, dan terakhir big bowl. Langkah pertama adalah mencampurkan bahan dasar hingga menjadi adonan. Kemudian, uleni adonan sampai menyatu namun tidak sampai kalis. Masukkan tepung terigu, garam, margarin, dan gula. Aduk menggunakan mixer hingga membentuk butiran halus. Masukkan telur dan air sedikit demi sedikit ke dalam tepung. Aduk kembali dan uleni adonan tidak sampai kalis. Adonan cukup dicampur rata saja. Ingat, tidak sampai kalis. Jika terlalu kalis, nanti adonannya akan sulit digilas. Berikut merupakan hasil pengulenan adonannya. Adonan yang dibungkus dengan plastik bertujuan agar adonan tidak kering ketika diistirahatkan. Setelah pengadukan bahan dasar, tahap selanjutnya adalah simpan adonan pada chiller atau lemari es selama 15 menit. Pada tahap berikutnya, masukkan lemak lipat ke dalam adonan atau disebut metode pembuatan pastry. Pada tahap ini, kita akan menggunakan metode Inggris. Gilas adonan dan lemak lipat membentuk persegi panjang. Lemak lipat digilas dengan panjang 2/3 dari panjang adonan. Ingat, pada penggilasan, adonan jangan terlalu tipis. Gilas adonan dengan ketebalan minimal 0,5 cm. Masukkan lemak lipat yang sudah digilas ke dalam adonan, kemudian lipat menjadi 3 bagian sehingga semua bagian adonan bersentuhan dengan lemak. Tahap selanjutnya adalah bungkus adonan dengan plastik dan simpan adonan pada lemari es selama 15 menit. Mengistirahatkan adonan bertujuan untuk mengistirahatkan gluten yang terbentuk selama proses pengulenan. Gluten perlu diistirahatkan agar dapat menata strukturnya kembali, sehingga adonan lebih mudah digilas. Keluarkan adonan, dan sekarang kita masuk pada tahap pelipatan pastry. Pada tahap ini, kita menggunakan teknik pelipatan double fold ya. Gilas kembali adonan membentuk persegi panjang. Ingat, perhatikan ketebalan adonan yaitu 1 cm. Teknik double fold yaitu membagi adonan menjadi 4 lipatan dengan cara
Melipat sisi pinggir ke arah tengah. Selanjutnya, lipat adonan menjadi satu. Setelah selesai dilakukan pelipatan, adonan diistirahatkan kembali dalam freezer selama 15 menit. Setelah 15 menit, ulangi langkah pelipatan teknik double fold sebanyak 3 kali. Ingat, lakukan pengistirahatan adonan setiap adonan selesai dilipat. Tahap selanjutnya adalah pembentukan adonan dengan melakukan pemotongan pada adonan. Sebelum dilakukan pembentukan pada adonan, siapkan selai sebagai isian adonan, kuning telur untuk merekatkan dan mempercantik warna adonan. Gilas kembali adonan sampai ketebalan 0,5 cm. Kemudian, potong adonan menjadi beberapa bagian dengan bentuk persegi. Masukkan selai di tengah-tengah adonan, lalu olesi kuning telur di pinggir adonan untuk merekatkan adonan. Setelah itu, lipat adonan menjadi segitiga. Tekan bagian ujung adonan menggunakan garpu agar adonan tidak terlepas. Jangan lupa untuk mengerat permukaan adonan agar udara panas dapat keluar. Langkah terakhir adalah olesi permukaan adonan dengan kuning telur. Sebelum dilakukan pemanggangan, olesi loyang dengan margarin supaya adonan tidak menempel dengan loyang. Panggang adonan yang telah dibentuk dengan suhu 190-200 Celcius. Suhu yang lebih dingin tidak akan menghasilkan cukup uap untuk adonan mengembang, sedangkan suhu yang lebih tinggi akan membuat kulit pastry terbentuk dengan cepat. Pemanggangan telah selesai. Selamat, tahap pembuatan pastry telah selesai. Berikut hasilnya.